Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 1901, Rahasia Kaisar Juan. Mengidentifikasi solusi untuk hal-hal yang baik. Semua orang siap untuk pergi dari sini. Kalau begitu aku pergi dulu. Jika Tsukihime bangun, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Setelah Juan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Di sisi kiri planet di depan, celah angkasa muncul, seolah-olah binatang raksasa yang menelan langit membuka mulutnya, mencoba menelan semua yang ada di depannya. Planet yang disegel oleh pedang King Lian langsung tersedot ke celah ruang angkasa, dan Juan mengikuti dari belakang, melangkah masuk. Segera celah ruang ditutup. Ketiga ludar saling melirik dan pergi secara terpisah. Sebagai salah satu dari 5 kaisar dari domain Linglan, mereka semua memiliki dojo sendiri. Tak lama setelah itu, Juan dan planet yang menyegel Tsukihime muncul di tempat lain di domain Linglan, yang juga merupakan dojo tempat Juan biasanya mundur. Setelah menyiapkan planet yang menyegel Tsukihime, Juan melihat ke planet yang jauh. Seluruh orang memancarkan aura yang sangat menakutkan. Jika 3 kaisar lainnya melihat Juan saat ini, mereka akan terlalu terkejut untuk berbicara. Karena aura yang ditampilkan oleh Juan, bahkan langit pun tidak tahan, dan sedikit bergetar. Ini jauh dari sesuatu yang bisa dimiliki oleh kaisar yang baru saja memasuki alam kaisar. Bahkan kaisar kuno biasa tidak bisa melakukannya. Jika Ludars ada, dia pasti bisa melihatnya. Juan telah menyentuh ambang kaisar surga. Tingkat kaisar surga, level terakhir dari Emperor Realm. Ranah yang diimpikan oleh banyak kaisar di alam semesta. Begitu Anda mencapai level kaisar langit, dapat dikatakan bahwa Anda telah berdiri di puncak alam semesta. Sulit membayangkan Juan benar-benar menyentuhnya. Di antara 5 kaisar Linglan, kekuatan Ludar selalu menjadi misteri, dan tidak ada yang tahu. 4 sisanya semuanya berada di puncak tingkat kaisar, atau di tingkat kaisar kuno setengah langkah. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa setiap orang menyembunyikan kekuatannya. Lagi pula, tidak ada yang akan mengekspos semua kartu haul mereka. Saat-saat kritis dapat menyelamatkan nyawa. Tetapi bahkan jika itu menyembunyikan kekuatannya, tidak ada yang bisa menyentuh ambang kaisar langit seperti Juan. Meski hanya sebuah jejak, itu juga merupakan ketinggian yang sulit dicapai oleh kaisar yang tak terhitung jumlahnya. Melihat Death Star yang tersegel di depannya, mata Juan menunjukkan niat membunuh yang mengejutkan, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Tsukihime, jaga baik-baik lukamu di dalam. Jangan khawatir, tidak peduli siapa yang menyakitimu, aku pasti akan membalaskan dendammu dan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya, tidak peduli apakah itu klan mesin super atau klan pemakan jiwa, berani menyakitimu, kedua ras ini ditakdirkan untuk binasa dan menghilang ke alam semesta. Tapi ini belum waktunya, aku masih perlu waktu untuk bersiap. Bangun dengan cepat. Pada saat itu, aku akan membawamu untuk menguasai dunia, membunuh keluarga super mekanis dan sarang keluarga pemakan jiwa, dan benar-benar menghancurkan mereka. Ini sudah berakhir. Niat membunuh pada Juan telah mencapai puncaknya. Bahkan langit di sekitarnya mengeluarkan suara wow, seolah ketakutan. Hanya dalam sepersekian detik, Juan berbalik dan pergi begitu niat membunuhnya ditarik. Ketika niat membunuh Juan mencapai puncaknya, Ludars, yang berada jauh dari domain Linglan, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Juan. Dia merasakan niat membunuh yang mengerikan menghilang. Apakah itu halusinasi, atau nyata? Jika itu benar, siapa orang ini? Ketika Ludars ingin merasakan dengan hati-hati, pihak lain telah menghilang. Untuk sesaat, dia berpikir bahwa momen tadi benar-benar ilusi. Ludars tidak dapat menemukan targetnya, dan Ludars tidak mengejarnya lebih jauh. Apa yang terjadi di domain Linglan tidak ada hubungannya dengan David. Salah. Tidak dapat dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan itu. Jika memang ingin membicarakannya, masih ada hubungannya, dan hubungannya tidak kecil. Hanya saja David tidak tahu sekarang. Dia masih nyaman di dunia sangkar roh. Adam sangat cakap. Dengan dukungan sumber keuangan tak terbatas David, dia secara paksa membuat beberapa trik terkenal di Kota Kuning. Di kalangan atas saat ini di Kota Kuning, semua orang tahu bahwa tiran lokal yang tidak kekurangan uang telah datang ke kota. Saya suka mengumpulkan semua jenis harta karun. Dengan Adam menghabiskan uang untuk mengumpulkan harta di luar, David tidak mau repot dengan hal-hal sepele ini. Lagi pula dia tidak terburu-buru. Kekuatannya telah mencapai alam kaisar setengah langkah. Itu cukup untuk menyelesaikan semua masalah hari ini. Yang terkuat dari klan Levin hanyalah level dewa leluhur. Apa level dewa leluhur di depan alam kaisar setengah langkah? Namun, Adam hanyalah orang luar, dan kesuksesannya di Kota Kuning bergantung sepenuhnya pada dukungan keuangan David.
Namun keadaan ini tidak akan berlangsung lama. Bagaimanapun, dia menghabiskan uang dengan gila-gilaan untuk mengumpulkan harta, dan dia masih menyentuh kue banyak orang. Sekarang semua orang tidak tahu banyak tentang latar belakang Adam, dan mereka semua menunggu dan menonton. Sekali waktu, pasti ada seseorang yang tidak bisa tidak mencoba. Pada saat itu, jika Adam dapat menunjukkan kekuatan yang cukup, maka setiap orang harus duduk dan membicarakan cara mengalokasikan. Jika Adam hanya punya uang tapi tidak punya kekuatan, hasilnya bisa dibayangkan. Tidak ada rambut tersisa yang pasti akan digerogoti oleh sekelompok binatang buas. Dunia kandang roh sama dengan dunia nyata. Kekayaan yang Anda miliki harus dikaitkan dengan kekuatan Anda. Waktu berlalu dengan cepat, 3 bulan lagi berlalu dalam sekejap mata. Selama periode ini, Adam membantu David mendapatkan 60.000 poin dewa. Dengan kata lain, 6 triliun koin roh dihabiskan. David semakin merasa bahwa itu adalah keputusan bijak baginya untuk menerima Adam dan membawanya ke Kota Kuning. Setelah meninggalkan Spirit Cage Realm, David juga akan menemukan Adam di dunia nyata. Jika dia mau mengikutinya, maka terus ikuti dia. Jika dia tidak mau, beri dia keuntungan yang cukup. Jangan pernah memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan buruk. Ini adalah prinsip hidup David yang konsisten. Pagi. David memeluk Thalia dan hendak keluar ketika dia melihat Adam bergegas masuk. "Tuanku, apakah Anda bebas? Saya ada hubungannya dengan Anda," kata Adam dengan hormat. "Ikut denganku." David menjawab. Kemudian berbalik dan kembali. Setelah beberapa saat, di dalam ruangan, David dan Adam duduk di meja. Laura membawa sepoci teh untuk mereka berdua dan menuangkannya masing-masing. Adapun Thalia, selain tertarik pada kejeniusan dan harta, dia tidak berani tertarik pada apapun. Dalam 3 bulan, gadis kecil itu telah tumbuh besar. Orang-orang tidak berisik seperti sebelumnya. Kadang-kadang ia hanya duduk di atap dengan pandangan kosong, memandangi langit. David tahu, gadis kecil itu pasti mengingat sesuatu dari masa lalu. Mungkin ketika dia mengingat semuanya, itu adalah saat keduanya berpisah. Untuk ini, David juga siap di dalam hatinya. Meski ada keengganan. Tapi itu harus dialami. David sudah merencanakan dalam pikirannya. Kapan mengirim gadis kecil itu pulang, kapan waktunya meninggalkan dunia kandang roh. Dia mungkin tidak tinggal di dunia sangkar roh untuk waktu yang lama di masa depan. Paling-paling, hanya datang sesekali. Bagaimanapun, masih harus terus mendapatkan poin dewa. Saya sangat ingin Thalia, setelah krisis klan Levin benar-benar terselesaikan, dan saya kembali ke bumi, saya bisa pergi ke domain Linglan untuk menemukannya. Banyak kali David tidak bisa berhenti berpikir. Seperti apa rupa gadis kecil itu di dunia nyata? Apakah seperti saat pertama kali kita bertemu? Atau akankah itu tumbuh dengan kekuatan jiwa? Bab 1902, Tumbuh Perlahan. Alasan mengapa Adam datang untuk mencari David, ini tentang diancam oleh beberapa pasukan lokal selama ini. Sebenarnya, dia tahu sejak awal bahwa cepat atau lambat akan ada hari seperti itu. Lagi pula, Adam adalah orang luar. Pola semua aspek Kota Kuning telah ditentukan. Dia tidak memiliki akar di sini. Jika Anda ingin bergerak di Kota Kuning, Anda pasti akan menyentuh kue seseorang. Seiring waktu, seseorang pasti akan melompat keluar. Untuk dapat berkembang dengan aman selama beberapa bulan jauh melebihi ekspektasi Adam. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menyelesaikan hal-hal ini. Itu hanya dapat dilaporkan ke David dan biarkan David menanganinya. Tuanku, beberapa kekuatan di Kota Kuning mencoba mengujiku baru-baru ini. Adam tidak bertele-tele, dan langsung ke intinya. Oh, apa yang terjadi secara khusus? Katakan padaku, David bertanya dengan rasa ingin tahu. Ekspresinya agak tidak setuju, seolah-olah dia tidak menganggap serius kekuatan Kota Kuning. Sudah lama tinggal di Kota Kuning, dia sering mengajak Thalia berkeliling, hampir ke setiap sudut kota. Sejauh ini, belum ada yang ditemukan untuk membuatnya memperhatikan. Bahkan tidak sekuat Ratu Elf Isa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ada orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Tapi David berpikir, bahkan jika ada orang kuat yang tersembunyi, tidak mungkin menjadi lebih kuat dari yang lain, jadi tidak layak untuk diperhatikan. Pada awalnya, Ratu Elf mampu menimbulkan beberapa ancaman terhadap David saat dia terkejut. Tapi sekarang, kesenjangan telah melebar jauh, hingga sulit untuk ditebus. Elf Queen Isa tidak punya kesempatan. Pakar yang benar-benar kuat di dunia sangkar roh sebenarnya ada di 8 kota utama. Mungkin David belum tahu, dengan kekuatan spiritualnya di puncak level dewa leluhur, bahkan di kota utama, dia tak terkalahkan. Kekuatan jiwa pada dasarnya sulit untuk dikembangkan. Jika tidak, kekuatan utama di wilayah Linglan tidak akan terburu-buru memasuki dunia sangkar roh.
Saya datang ke sini karena saya ingin meningkatkan kekuatan spiritual saya, dan kemudian kembali ke dunia nyata untuk menerobos alam. Selain itu, tidak perlu datang ke dunia sangkar roh untuk 5 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar yang dapat terus memakan David. Siapa lagi yang akan menjadi lawannya? Tentu saja, tidak mengetahui situasi sebenarnya bukanlah hal yang buruk, tetapi hal yang baik. Kemudian David akan terus bekerja keras untuk poin dewa. Jika dia benar-benar memahami kekuatannya sendiri, yang merupakan yang kedua setelah mereka yang berada di alam kekaisaran dan hanya di bawah 5 kaisar Linglan, dia harus mengendur lagi. David sendiri bukanlah orang yang suka mengejar kekuatan, status, dan kekuasaan. Dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya dari bahaya. Itu saja. Tuan muda, kami baru di sini. Jika kami ingin berkembang dan tumbuh di Kota Kuning, kami pasti akan menyentuh kue dari beberapa pengusaha lokal. Awalnya, semua orang tidak tahu latar belakang kami, dan mereka semua menunggu dan lihat sikap. Sekarang dalam beberapa bulan terakhir, beberapa orang mau tidak mau ingin bergerak. Cobalah, hasilnya akan langsung mempengaruhi perkembangan selanjutnya, jelas Adam. Heuristik macam apa? David bertanya perlahan setelah menyesap teh. Seseorang diam-diam akan meninggalkan beberapa ancaman di malam hari, dan sesekali datang mencari masalah. Bahkan jumlah orang yang datang untuk menjual harta karun pun berangsur-angsur berkurang. Menurut informasi yang saya dapat, itu diblokir oleh pasukan pedagang lokal. Jika itu terjadi melanjutkan, konsekuensinya mungkin menjadi semakin serius, dan saya tidak punya pilihan lain, jadi saya datang untuk mencari tuan muda. Adam menjawab tanpa daya. Menghadapi penindasan sementara dari pasukan lokal di Kota Kuning ini, dia benar-benar tidak punya pilihan selain menemukan tuannya David. Ayo lakukan ini, sulit untuk menyelesaikan satu persatu. Mengapa Anda tidak menghabiskan uang untuk mengadakan pesta kelas atas dan mengundang semua pengusaha dan kekuatan lokal bersama-sama? Ketika saatnya tiba, saya akan muncul lagi dan menakut-nakuti mereka. Masalahnya harus diselesaikan. Itu bisa diselesaikan. David berpikir sejenak dan berkata, "Ide bagus, Tuan Muda, kalau begitu aku akan segera mengaturnya." Mata Adam berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, "Pergilah, jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, datanglah kepadaku kapan saja. Karena kamu telah mengikutiku, kamu harus tahu bahwa kami tidak akan menimbulkan masalah, tetapi kami pasti tidak akan takut akan masalah." "Baik, Tuan Muda." Setelah Adam selesai berbicara dengan hormat, dia bangkit dan mundur. Pada saat ini, Talia dalam pelukan David tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius. "Kakak, aku ingin membantumu." David terkejut ketika mendengar kata-kata itu, bertanya-tanya bagaimana gadis kecil itu tiba-tiba memiliki ide seperti itu. Meskipun dia tahu bahwa ketika Talia terus tumbuh, dia mulai mengaktifkan energi di tubuhnya secara bertahap, dan kekuatannya dengan cepat menjadi lebih kuat. Tapi bagaimanapun, Talia masih anak-anak. Kapan David membutuhkan bantuan dari seorang gadis remaja? Sangat menginginkan hari itu, David akan merasa bahwa dia telah gagal dalam hidup. "Talia itu baik, kakak tahu bahwa kamu kuat sekarang, tetapi kamu masih muda, hal-hal seperti memukul dan membunuh tidak cocok untukmu, kakak bisa menyelesaikannya sendiri." David menepuk kepala Talia dan berkata dengan lembut. Tapi aku benar-benar ingin membantu kakak." Gadis kecil itu cemberut, menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Selama periode waktu ini, dia memakan banyak harta, memulihkan banyak kekuatan jiwa, dan mengingat beberapa adegan, sehingga pikiran Talia berangsur-angsur matang. Dia belajar bahwa tidak ada makan siang yang sia-sia. David menghabiskan banyak uang dan membeli harta yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Menahan diri setiap hari, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Sebelum bertemu David, mereka tidak memiliki hubungan apapun. Dedikasi yang benar-benar tanpa pamrih. Ketika dia belum dewasa sebelumnya, dia bisa menerimanya tanpa perasaan. Sekarang dia merasa malu pada dirinya sendiri. Jadi saya berharap dapat membantu David dan melakukan apa yang saya bisa. Selama Talia makan dan tidur nyenyak, tumbuh dengan cepat adalah bantuan terbesar untuk kakak, kata David sambil tersenyum. Niat awalnya adalah membiarkan gadis kecil itu tumbuh dengan cepat, memulihkan kekuatan jiwanya, mengingat masa lalu, dan kemudian mengirimnya kembali ke rumah. Namun, itu sampai pada pemahaman gadis kecil itu. Apakah kakak laki-laki tertua berharap dia akan menikah dengannya ketika dia besar nanti? Kakak laki-laki itu sangat baik padanya, dia pasti menyukainya. Kebetulan saya sangat menyukai kakak laki-laki saya. Ketika saya besar nanti, saya harus menikah dengan kakak laki-laki saya dan tidak pernah terpisah dari kakak laki-laki saya. Dalam sekejap, wajah gadis kecil itu memerah. Dia bukan 7 atau 8 tahun ketika dia pertama kali bertemu David. Umurnya 13 atau 14 tahun.
David baru saja menyebutkannya belum lama ini. Mengatakan bahwa Talia sudah dewasa, dia tidak bisa dipeluk sepanjang waktu, dan dia tidak bisa tidur dengannya. Akibatnya, gadis kecil itu sama sekali tidak memperhatikan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dilakukan. Bor ke lengan David setiap hari. Untuk tidur, Anda harus menggendong Talia agar tertidur. Merasa bahwa tubuh Talia perlahan menjadi dewasa, David merasa tidak berdaya. Untungnya, dia baru berusia 13 atau 14 tahun, dia masih anak-anak dan dia dibesarkan sendiri sejak dia berusia 7 atau 8 tahun. Bagaimana jika Anda menunggu sampai Anda berusia 16 atau 17 tahun, 17 atau 18 tahun, dan tubuh Anda berkembang sepenuhnya? David hanya bisa berharap gadis kecil itu bisa dipulangkan sebelum itu. Kalau tidak, itu akan sangat fatal. Gadis ini, Talia, telah dewasa, dan dia pasti tuan lain yang akan membawa bencana bagi alam dan rakyat. Bab 1903, Dua Teman Lama. Saya ingin memahami tujuan David membiarkan dirinya tumbuh dengan cepat. Talia tertawa dengan wajah memerah, matanya menyipit membentuk bulan sabit. Oke, aku mendengarkan kakak, dan aku harus tumbuh dengan cepat. Itu bagus, David memanjakan dan dengan lembut mencubit wajah merah gadis kecil itu. Wajah Talia yang sudah merah menjadi semakin merah. Kakak, aku lapar. Ayo, kakak, beri kamu sesuatu untuk dimakan. David mengeluarkan obat mujarab yang tak ternilai dan menyerahkannya kepada Talia. Gadis kecil itu memakan ratusan miliar ramuan hanya dalam beberapa suap, dan tertidur dengan cepat di pelukan David. Laura berdiri di samping, iri. Hubungan antara kedua orang ini sangat baik sehingga tidak ada batasnya. Saya khawatir ayah dan anak kandungnya tidak begitu baik. Siapapun yang berani menggertak Talia, David pasti akan bergegas maju dan melakukan yang terbaik. Tentu kebalikannya juga benar. Jika David terluka, Talia masih akan mati-matian membalaskan dendam David. Jangan lihat penampilan Talia yang baru berusia 13 atau 14 tahun. Terkadang Laura ketakutan oleh nafas yang tidak disengaja. Sejak awal, dia tahu bahwa gadis kecil ini tidak sederhana. Latar belakang identitas pasti mengejutkan. Laura belum pernah melihat orang yang memakan segala jenis kejeniusan dan harta sebagai makanan pokok, dan tidak ada pengaruhnya. Siapa yang tidak tahu bahwa di dunia sangkar roh, tidak peduli harta apapun itu, perlu ditempa untuk menghilangkan kotoran sebelum dapat dikonsumsi? Dapat meningkatkan kekuatan jiwa. Tapi ketika sampai pada Talia, teori ini benar-benar terbalik. Tidak masalah jika Anda adalah racun atau alkimia batin binatang buas, makan saja dan tidur. Di matanya, tidak ada yang tidak bisa dimakan. Terlihat dari aspek-aspek tersebut bahwa kehidupan gadis kecil itu tidak sederhana. Orang biasa memakannya, bukan hanya karena tidak bisa mencernanya, tapi bisa meledak dan mati. Tapi Laura perlahan merasa lega. Kedua pria itu, satu besar dan satu kecil, semuanya mesum. Penyimpangan besar-besar, penyimpangan kecil-kecil. Mungkin ini simpati. David kembali ke kamar dengan Talia di pelukannya, dan membaringkannya di tempat tidur. Tepat ketika dia akan melepaskannya, gadis kecil itu terbangun dengan linglung. Kakak, mau kemana? Talia, kakak punya sesuatu untuk ditangani, dia akan segera kembali. Bisakah kamu tidur sendiri sebentar? Jawab David. Oh, kalau begitu kamu harus segera kembali. Oke, tidurlah dengan tenang, dan kakak akan kembali saat kamu bangun. Gadis kecil itu kembali tidur. David diam-diam keluar ruangan. Talia telah dewasa, dan ada manfaat dari tumbuh dewasa. Setidaknya dia tidak akan lengket seperti saat pertama kali kita bertemu, dan dia tidak akan mengabaikan semuanya dan hanya ingin berpelukan dan tidur. Selama Anda meninggalkan tubuh Anda akan segera bangun. Sekarang dia masih bisa mendengar beberapa kata. David menyukai penampilan Talia yang berusia 7 atau 8 tahun dan kepribadian remajanya. Sayang sekali Anda tidak dapat memiliki kue dan memakannya juga. Setelah meninggalkan ruangan, David menghilang dalam sekejap. Saat muncul kembali, ia sudah berada jauh di dalam hutan di sekitar kota kuning. Kemudian dia menyalakan sistem dan memilih untuk keluar dari dunia sangkar roh. Dengan serangan mendadak di Douglas dari klan Levin, David akan kembali setiap 10 hari setengah bulan untuk memeriksa situasi di Starvoid Realm, agar tidak mengetahui kapan musuh datang ke pintu seperti yang terakhir. Membuka matanya, dia sudah kembali ke tempat peristirahatan dari Sekte Ubin Kaca berwarna-warni. Sejak terakhir kali Douglas terbunuh dan kisah penyelamatan Starvoid Realm menyebar, Sekte Ubin Kaca berwarna-warni telah menjadi tanah suci Starvoid Realm. Halaman tertutup David adalah tempat suci di antara tempat-tempat suci. Tak terhitung banyaknya orang yang ingin berkunjung. Untuk menghindari mempengaruhi David, Nova menetapkan tempat ini sebagai area terlarang, dan tidak ada yang boleh mendekat, bahkan para murid yang menjaga gerbang pun dibatalkan.
Setelah meninggalkan halaman kecil, David melepaskan kekuatan mentalnya, menentukan lokasi Nova, lalu langsung pergi ke sana. Setelah mengobrol sebentar dengan Nova, Star Void Realm baik-baik saja, tetapi ada dua orang yang menunggu David di sekte tersebut. Salah satunya adalah Amadi, Tuan Istana Muda dari Sekte Bintang Langit. Saat dia mengenal David adalah yang kedua setelah Celeste di antara semua orang di Star Void Realm. Saat itu, Amadi dan Celeste menjalankan misi bersama, pergi ke galaksi Bima Sakti beradab tingkat ketiga, bertemu David, dan membawa David kembali ke Star Void Realm. Saat itu, Amadi ingin menarik David ke Star Mansion. Sangat disayangkan bahwa serangkaian hal terjadi kemudian, yang mengejutkan Amadi. Sekarang David telah menjadi penyelamat Star Void Realm, kekuatan super di luar Sein Realm. Ini tidak bisa dipercaya. Amadi menghela nafas lebih dari sekali. Jika David baru saja datang ke Star Void Realm, dia akan menyeretnya ke Star Mansion dengan putus asa. Bukankah Star Mansion saat ini adalah tanah suci Star Void Realm? Di mana saya bisa mendapatkan sekte ubin kaca berwarna-warni lagi? Belum lagi para eksekutif puncak dari Star Mansion. Usus semuanya hijau karena penyesalan. Saat Amadi kembali ke Star Mansion dari galaksi Bima Sakti, dia berbicara tentang David. Saya ingin menjanjikan keuntungan besar untuk menarik David. Akibatnya, tidak ada yang memperhatikan. Para petinggi Star Mansion semua merasa bahwa David hanyalah anak laki-laki dari peradaban tingkat ketiga. Bahkan jika dia memiliki bakat, dia tidak akan membiarkan Star Mansion mengambil inisiatif untuk berjanji merekrutnya. Jika Anda datang, saya akan dengan enggan menerima Anda. Jika Anda tidak datang, Anda akan ditarik ke bawah. Kemudian, David bangkit sepenuhnya. Secara bertahap biarkan manajemen senior Star Mansion mengalami perasaan penyesalan. Di mana mereka mengharapkannya, seorang anak laki-laki dari peradaban tingkat ketiga dapat melakukan serangan balik sepenuhnya dan tumbuh hingga saat ini. Orang lainnya adalah Eliza, pewaris pertama keluarga Thompson saat ini. Kepala masa depan keluarga Thompson. Dia melanggar aturan keluarga Thompson, dan sebagai anak perempuan, dia akan mengambil alih keluarga Thompson dan menjadi kepala keluarga Thompson. Tapi siapapun dengan mata tajam tahu bahwa semua ini untuk wajah David. Nenek moyang dan pejabat senior keluarga Thompson juga tidak bodoh. Dengan hubungan antara Eliza dan David, mereka secara alami ingin menggunakannya untuk mencari lebih banyak keuntungan bagi keluarga Thompson. David mengikuti Nova ke area VIP Sekte Kaca berwarna-warni, dan pertama-tama pergi menemui Amadi. David memiliki kesan yang baik tentang Tuan Muda dari Star Mansion. Saya pikir ketika mereka meninggalkan galaksi Bima Sakti, mereka bergabung untuk melawan puluhan alam abadi di galaksi Behemoth. Ketika saya melihat David, Amadi buru-buru bangun, datang ke David, mengepalkan tinjunya, membungkuk, dan berkata dengan sopan, "Amadi dari Star Mansion, saya telah bertemu Tuan David." Kakak Ahmad, kita bisa dianggap sebagai teman yang pernah bertarung berdampingan, jadi tidak perlu bersikap sopan. David tersenyum. Ketika Amadi mendengar David menyebut dirinya saudara Amadi, dia langsung menjadi ketakutan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Benar-benar tidak dapat dihindari. Bagaimana Amadi bisa menjadi saudara laki-laki Tuan David? Jika dunia luar mengetahui hal ini, dia tidak boleh dimarahi sampai mati. Melihat penampilan Amadi, David mengerutkan kening, dan segera dia merasa lega dan sembuh. Ini bukan pertama kalinya dia melihat situasi ini, dia masih bercanda, Kakak Ahmad. Jika kamu berbicara seperti itu lagi, aku akan berbalik dan pergi. Bab 1904, Niat Star Mansion. Saya mendengar kata-kata bercanda David. Amadi baru saja mengangkat kepalanya, dan kemudian melihat David tersenyum. Dia menunggu David di Colorful Glazed Tilsek akhir-akhir ini, berlatih berkali-kali dalam benaknya saat dia bertemu David. Semuanya telah terjadi, bahkan menutup pintu terasa mungkin. Lagi pula, dengan kekuatan dan status David saat ini, tidak semua orang bisa melihatnya. Satu-satunya hal yang tidak saya duga adalah situasinya sekarang. Melihat senyum tulus David, ini hanya ketika Anda bertemu teman lama. Amadi tahu, David di depannya masih David yang sama dari sebelumnya. Meski kekuatannya sudah begitu kuat sehingga seluruh Star Void Realm hanya bisa mengaguminya. Tapi hatinya tidak berubah. Tidak heran itu adalah pencapaian seperti itu. Ini saja tidak sebanding dengan manusia biasa. Tuan David, aku. Sebelum Amadi dapat berbicara, David memotongnya. Hah, masih disebut Tuan David? Aku, tidakkah aku berani? Jika keluar, konsekuensinya akan sangat serius. Jangan menyebutku, aku takut bahkan Star Mansion akan diserang dan dihina oleh banyak orang. Amadi tersenyum kecut. David adalah kepercayaan di hati setiap orang di Star Void Realm. Dia benar-benar tidak berani memanggil David Brother David seperti sebelumnya.
Jika tidak, konsekuensinya bisa menjadi bencana. Star Mansion tidak tahan. Kalau begitu mari kita lakukan ini. Saudara Amadi, saya mengerti Anda, jadi saya tidak akan mempersulit Anda. Ketika ada orang luar, Anda tidak peduli ingin memanggil saya apa. Tetapi dalam situasi saat ini di mana tidak ada orang luar, mari kita bertemu sendiri dan menggunakan alamat sebelumnya. Bagaimana? David memikirkan kompromi. Dengan perubahan kekuatan dan identitasnya, beberapa hal tidak dapat dihindari. Anda tidak dapat melakukan semuanya terlalu keras. Oke, kalau begitu aku akan memanggilnya dengan berani, Brother David. Amadi setuju setelah memikirkannya. Dia juga bukan orang munafik. Jika bukan karena Star Mansion benar-benar perlu meminta bantuan David, itu pasti tidak akan datang ke David. Hanya saja saya tidak tahu bagaimana menghadapi David, seorang teman lama. Haha, benar. Kakak Ahmad, silakan duduk. Brother David, tolong. Keduanya duduk terpisah, mengobrol satu sama lain tentang topik masa lalu. David adalah orang yang lebih menyukai nostalgia. Tidak peduli bagaimana kekuatan dan status berubah. Dia masih suka mengobrol dengan beberapa teman lama tentang masa lalu. Namun, kecuali Celia dan yang lainnya yang memiliki hubungan dekat, sisanya, selama mereka memahami kekuatannya, tidak mungkin kembali ke masa lalu. Ini adalah kasus bumi di masa lalu, dan juga kasus galaksi Bima Sakti nanti, dan masih demikian halnya dengan Star Void Realm saat ini. Selama obrolan, David juga bisa merasakan pengekangan Amadi. Ini juga tidak mungkin. Tidak peduli seberapa dekat David, kekuatan dan identitasnya selalu ada. Kecuali Celia dan yang lainnya, tidak ada yang berani berbicara dengan David dengan nada bercanda. Mengobrol sebentar, David melihat Amadi ragu-ragu untuk berbicara beberapa kali, dan tahu bahwa pihak lain memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara. Jadi dia berinisiatif untuk mengatakan, Kakak Ahmad, kita bisa dianggap sebagai teman yang pernah bertarung berdampingan, dan tanpa kamu dan saudari Celeste, aku tidak akan bisa mencapai dunia kosong bintang ini. Sejujurnya, saya sangat senang Anda bisa datang kepada saya di masa depan jika Anda membutuhkan bantuan saya di dunia astral ini, tanyakan saja, selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan menolak. Amadi tahu bahwa David pasti melihat sesuatu, jadi dia mengatakan itu. Sekarang semua orang telah melakukan pengejaran. Tidak perlu baginya untuk terus bersembunyi. Brother David, sejujurnya, aku datang kepadamu kali ini, dan aku benar-benar membutuhkan bantuanmu. Amadi berdiri dan berkata dengan serius. Kakak Ahmad, duduk. Jangan berdiri, duduk saja dan bicarakan apa saja, aku tidak bisa menjaminnya di tempat lain, tapi di dunia bintang ini, kata-kataku, David, masih memiliki bobot. Amadi tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Dengan identitas dan status David, apa yang dia katakan lebih dari sekadar memiliki bobot di Star Void Realm. Itu hanyalah sebuah keberadaan seperti menepati janji. Siapa yang berani tidak mematuhi kata-katanya? Kecuali kalau terlalu lama, bahkan jika David tidak melakukannya sendiri, orang lain akan melakukannya untuknya. Seringkali hanya melihat-lihat, itu bisa menentukan nasib suatu kekuatan. Di Star Void Realm, tidak ada yang David tidak bisa selesaikan dengan satu kata pun. Karena itu, Amadi datang untuk meminta bantuan David atas perintah manajemen puncak Star Mansion. Nyatanya, hal-hal di Star Mansion tidak rumit. Tidak seserius yang dibayangkan. Bahkan tanpa bantuan David, Star Mansion dapat bertahan dengan aman. Alasan mengapa Amadi masih datang ke David adalah untuk menyelesaikan masalah hanyalah satu aspek. Lebih penting lagi, beritahu orang-orang di Star Void Realm tentang hubungan antara Star Mansion dan David. Ini lebih penting dari apapun untuk Star Mansion. Kalau tidak, dengan sedikit pemikiran, sedikit usaha, dan kehilangan beberapa keuntungan, mereka dapat menyelesaikan masalah di depan mereka. Memanfaatkan hubungan antara Amadi dan David untuk mendorong Star Mansion ke tingkat kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya adalah harapan semua pejabat tingkat tinggi Star Mansion. Tepat ketika Amadi ingin mengatakan untuk apa dia datang, David tiba-tiba menambahkan. Tapi Kakak Ahmad, waktu kita bersama tidak terlalu singkat. Kamu tahu kepribadianku, jika orang lain menggertakmu, maka aku sama sekali tidak punya alasan untuk menolakmu. Tetapi jika kamu pergi ke Star Mansion untuk menggertakku lemah dan lemah, jika seseorang mengetuk pintu Anda, jangan salahkan saya karena tidak menjadi teman, maafkan saya karena tidak berdaya, dan tolong jangan buka mulut. David juga memiliki tujuannya sendiri untuk mengingatkan Amadi seperti ini. Dia tahu bahwa begitu dia bergerak, hubungannya dengan Star Mansion akan terungkap. Mulai sekarang, semua kekuatan di Star Void Realm akan memberi Star Mansion 3 poin keuntungan. Sama seperti sekte kaca berwarna-warni saat ini.
Pada saat itu, akan buruk jika Star Mansion mengandalkan hubungannya dengan dia untuk bertindak nakal. David tidak ingin membantu Star Mansion keluar dari kesulitan sekarang, dan kemudian membawanya ke neraka dengan tangannya sendiri. Saudara David, jangan khawatir. Meskipun Star Mansion saya bukanlah kekuatan yang mengorbankan dirinya sendiri dan menyelamatkan dunia, kami tidak akan pernah melakukan hal-hal yang menggertak pasar dan menyakiti dunia. Kali ini kami adalah korban sebenarnya. Amadi langsung dijanjikan. Itu bagus, karena saudara Amadi berjanji, aku harus mempercayaimu. Katakan padaku, masalah apa yang ditemui Star Mansion dan apa yang perlu aku lakukan? David mengangguk. Selanjutnya, Amadi secara singkat memperkenalkan kepada David kesulitan yang dihadapi Star Mansion, sedikit melebih-lebihkan situasinya. Setelah David mendengarkan, dia mungkin mengerti maksud dari Star Mansion. Tapi Amadi adalah temannya dan tuan muda dari Star Mansion. Dapat dimengerti juga menggunakan hubungan dengan diri sendiri untuk mengembangkan dan memperluas Star Mansion. Sejujurnya, David tidak keberatan dengan situasi ini. Bukankah dia bekerja keras untuk berlatih melindungi orang-orang di sekitarnya dan membantu kerabat dan teman? Amadi juga bisa dianggap sebagai salah satu temannya. Permintaan David sangat sederhana. Selama Star Mansion tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, menguntungkan diri sendiri, dan melukai langit, itu akan baik-baik saja. Bab 1905, memecahkan masalah sepele. Perpisahan dengan Amadi. David datang ke tempat Eliza tinggal lagi. Itu juga di area VIP sekolah ubin kaca berwarna-warni, tidak jauh dari Amadi. Eliza tidak memiliki banyak urusan seperti Amadi. Banyak kekuatan di Starvoid Realm tahu tentang hubungan antara keluarga Thompson dan David. Pada dasarnya, tidak ada kekuatan yang berani menyakiti keluarga Thompson. Dia datang ke David hanya karena dia terlalu malas untuk mendengarkan leluhur tua keluarga Thompson. Sejak David langsung membunuh Douglas, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dari klan Levin, dan menyelamatkan seluruh Starvoid Realm, kekuatannya juga telah terungkap ke publik. Dewa sejati, kekuatan David tidak sesederhana dewa biasa. Kemudian leluhur keluarga Thompson terus mengomel di telinga Eliza, memintanya untuk datang ke David untuk membicarakan masa lalu, dan meningkatkan perasaan mereka. Setelah sekian lama, Eliza tidak bisa menahannya. Jadi ia datang ke sekolah ubin kaca berwarna-warni. Tentu saja ini hanya dangkal. Nyatanya, jauh di lubuk hatinya, dia juga ingin bertemu David. Pria ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Saat menghadapi keluarga Stone di benua ilahi tengah, David meminta dirinya untuk mengulur waktu. Tapi sekarang, semua pembangkit tenaga tingkat dewa dari peradaban tingkat 9 langsung dibunuh olehnya. Kesenjangan di tengah terlalu besar, bukan? Jika dia tidak menyaksikan kebangkitan David sepenuhnya, Eliza akan curiga bahwa David telah menyembunyikan kekuatannya sejak awal. Menghadapi pria ini dengan kekuatan yang menakutkan dan penuh misteri, berbohong untuk mengatakan bahwa Eliza tidak tergoda. Semua wanita yang pernah bertemu David dan bersamanya tidak akan tergoda. Yang paling penting adalah setelah menghabiskan waktu yang lama dengan David, Eliza melihat kembali pria lain, tidak ada perbandingan antara keduanya. Sama seperti orang yang pernah melihat burung phoenix, apakah mereka masih bisa melihat ayam? Eliza juga sadar diri, dia tahu bahwa dia dan David bukan dari dunia yang sama, dan dia mencoba yang terbaik untuk melupakan David dan menerima pria lain. Namun ternyata begitu, setiap kali dia bertemu seorang pria muda, dia tidak bisa tidak membandingkan David dengan dia. Hasil akhirnya adalah yang satu ada di langit dan yang lainnya ada di tanah. Mengatakan bahwa ada perbedaan antara awan dan lumpur adalah menyanjung pihak lain. Dibandingkan dengan David, pria luar biasa di Starvoid Realm ini adalah sampah, atau bahkan lebih buruk dari sampah. Jika tidak ada kemungkinan dengan David, Eliza merasa bahwa dia tidak akan jatuh cinta pada pria manapun. Jika dia bisa berada di sisi David, bahkan sebagai pembantu, dia akan bersedia untuk yakin akan semua yang dia miliki sekarang, bahkan termasuk statusnya sebagai pewaris keluarga Thompson. Melihat bahwa David salah mengucapkan hukuman seumur hidupnya, itu masih berlaku dari bumi, ke galaksi Bima Sakti, dan kemudian ke dunia astral ini. Kunjungan mendadak David. Eliza terkejut pada awalnya, tetapi segera terbiasa. Lagi pula, saya telah bersama David untuk waktu yang lama, dan saya mengenal David dengan cukup baik, dan saya juga tahu bahwa David bukanlah tipe orang yang melupakan akarnya. Dia tidak persis sama dengan Amadi. Sangat nyaman bagi David untuk mengobrol dengan Eliza. Seperti dua sahabat lama yang sudah lama tidak bertemu. Meskipun Eliza agak terkendali, dia jauh lebih baik daripada Amadi. Keduanya mengobrol sebentar. David pergi di bawah mata enggan Eliza. Pada saat terakhir, Eliza masih tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia ikuti David.
Faktanya, dengan IQ David, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa maksud Eliza? Hanya saja pihak lain tidak mengatakan apa-apa, jadi dia pasti tidak akan berinisiatif untuk mengungkapkan masalah tersebut. Bukankah itu memalukan diri sendiri? Itu hubungan terbaik saat ini. Lebih baik dari teman biasa, bukan kekasih. Jika Eliza menjelaskan, David sangat takut setelah dia menolak, kedua belah pihak bahkan tidak akan berteman. Bagaimanapun, wanita memiliki kulit yang tipis. Ini adalah keengganan untuk menyakiti orang lain. Itu menyebabkan David jatuh ke tempatnya sekarang. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi hubungan antar wanita, dapat dikatakan bahwa wanita-wanita itu semua adalah wanita yang ingin disakiti David. Hal yang sama berlaku untuk Eliza. Kalau bukan karena bantuannya, apakah David bisa sejauh ini masih belum diketahui? Kalaupun bisa, waktunya akan tertunda. Jika demikian, hasil dari masalah Jimmy dapat berubah. Singkatnya, situasinya tidak bisa sebaik sekarang. Mungkin Starvoid Realm pada akhirnya akan jatuh ke tangan klan Levin. Di mana seperti sekarang, David memiliki kekuatan kaisar setengah langkah, dan leluhur klan Levin dapat membuatnya datang dan pergi. Starvoid Realm sudah tak terkalahkan. David adalah orang yang tahu bagaimana bersyukur. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan Eliza. Tidak peduli permintaan apa yang dia miliki, selama dia mengajukannya, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya. Sayang sekali Eliza tidak menyebutkannya. Kalau tidak, berdasarkan pertimbangan komprehensif, tim Celia mungkin akan memiliki satu orang lagi. Sebelum pergi ke alam sangkar roh, David secara terbuka mengatakan bahwa dia dan Amadi, tuan muda dari Star Mansion, adalah kenalan lama. Jangan melihat kalimat sederhana seperti itu, bahkan tanpa menunjukkan wajahmu. Ini telah sepenuhnya memecahkan kesulitan saat ini dari Star Mansion. Dan biarkan mereka menjadi kesayangan Starvoid Realm, nomor 2 setelah Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni dan keluarga Thompson. Sekarang di Starvoid Realm, siapa yang tidak ingin ada hubungannya dengan David? Anda tidak perlu banyak, sedikit saja, dan Anda akan mendapat manfaat tanpa henti. Namun, hanya ada 3 faksi yang bisa mengonfirmasi hubungannya dengan David. Tak perlu dikatakan tentang Sekte Ubin Kaca Berwarna-Warni, Retret David di sini telah menjelaskan masalahnya. Sisanya adalah keluarga Thompson dan Star Mansion. Kedua kekuatan ini terikat untuk menjadi eksistensi tingkat raksasa, dan bahkan 6 kekuatan tingkat Raja Suci di Starvoid Realm tidak berani memprovokasi mereka. Salah, itu harus menjadi 5 kekuatan tingkat Raja Suci. Karena satu dibunuh oleh Douglas. Amadi mendapatkan hasil yang diinginkannya, datang ke Tanah Suci, yang merupakan tempat di mana David mundur, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saudara David, terima kasih. Ini adalah berkah saya, Amadi, untuk mengenal Anda. Ketika saya mengambil alih Star Mansion, saya pasti akan melakukan lebih banyak hal baik untuk memberi manfaat bagi umat manusia, dan saya pasti tidak akan mempermalukan Anda. Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk meninggalkan sekolah Ubin Kaca Berwarna-Warni dan kembali ke Star Mansion. Pada saat ini, suara David juga sampai ke telinganya. Kakak Amat, aku merasa nyaman dengan kata-katamu. Kamu adalah temanku David. Tidak peduli bagaimana kekuatan dan identitasku berubah, hubungan ini tidak akan pernah berubah. Jangan ragu untuk datang kepadaku jika ada yang harus kamu lakukan. Kamu bisa datang dan mengobrol denganku. Terima kasih. Amadi pergi. Orang yang akan segera menyapanya akan menjadi penerimaan standar tertinggi dari Star Mansion, bahkan figur tingkat leluhur semuanya akan keluar dari gunung. Dari saat David mengucapkan kata-kata itu, status Amadi di Star Mansion bahkan lebih tinggi dari leluhurnya. Jika tidak cukup kuat, anggota tingkat tinggi dari Star Mansion berharap Amadi akan menjadi kepala rumah itu segera. Tuan David sendiri berkata bahwa dia dan Amadi adalah kenalan lama. Apa artinya? Sederhananya adalah, Amadi adalah teman David saya, jika ada di antara Anda yang berani menggertaknya, Anda harus bertanya kepada saya apakah saya setuju. Hanya satu kata, selama David masih ada, Amadi akan mendapat manfaat tanpa henti sepanjang hidupnya. Bersambung.